tentang dirimu, tentang diriku, tentang siapapun, tentang semuanya. Ceritakanlah kisah yang belum diketahui untuk bisa memahaminya. Kau buka hatiku. Balik lagi di podcast Mbak Horor bersama gua Danu, host kalian, dan Mbak Di, narasumber tetap kita. Say hi dulu Mbak Di. Itu dia, kurang sini tapi. Nah, itu dia, mantap. Oke, kali ini kita akan ngomongin indigo lebih dalam. Apa itu indigo? Apakah itu bakat atau ilmu yang bisa dipelajari, atau apakah paranormal masuk indigo? Apakah ya pokoknya semacam itulah. Kita akan ngomongin tentu saja bersama Mbak Di, indigo yang sangat sangar sekali. Oke, langsung saja. Karena sudah garing, kita baca pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya nih, kita mau tahu nih, indigo itu apa sih, semacam bakat atau ilmu yang bisa dipelajari gitu? Ada bukunya kah? How to Indigo for Dummy? Nah, sejauh ini gue nggak pernah lihat ya How to be Indigo for Dummies. Kalau sejauh ini sih yang gue tahu, correct me if I'm wrong, tapi ini yang gue lihat sejauh ini indigo itu bakat memang dari lahir. Bakat dari lahir setahu gue. Kalau anak kecil kan semuanya pasti sebenarnya indera keenamnya itu lebih terbuka ya, atau mata ketiganya itu lebih ke terbuka. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kalau yang normal sih mereka akan tertutup dengan sendirinya seiring dia jadi besar. Tapi kalau indigo sejati biasanya itu karena bakatnya dia jadi nempel terus, jadi itu suka nggak suka ya terasa gitu. Sampai gede ya tetap aja terbuka gitu. Tapi ada juga yang kadang sadar bahwa itu bukan manusia, ada juga yang nggak sadar bahwa itu bukan manusia. Itu aja sih bedanya. Tapi kalau yang besar, yang besar terus dia belajar, biasanya itu ngelmu ya. Kalau kata orang-orang tua dulu tuh ngelmu dibilangnya gitu. Jadi biasanya kalau mereka belajar, mempelajari atau sejenisnya, biasanya mereka dibantu dengan sesuatu atau terbantu dengan sesuatu, dan of course pasti ada pamrihnya. Terus kalau misalkan yang anak-anak lalu jadi dewasa itu nggak bisa lihat lagi, itu ada hubungannya dengan logika yang bertumbuh nggak sih? Iya, karena kan sebenarnya kalau kita pisahkan itu harus mau nggak mau, suka nggak suka itu dipisahkan. Jadi kalau logika, kalau Anda main logika, ya otomatis mata batin lo ketutup gitu. Tapi kalau misalnya memang ya kayak perempuan aja deh, kalau perempuan kan biasanya yang jalan hatinya, cie. Kalau laki-laki kan logikanya. Nah, dari situ aja udah ketahuan gitu. Dan di sekolah pun kan kalian diajarkannya logika. Yang dipakai logika. Terus aja begitu. Jadi Agnes semua aja bilang tak ada logika. Asik. Tapi nggak nyambung sih. Maaf. Lanjut. Nah, jadi menurut gue karena logika itu terus-terusan ditiupkan ke telinga kalian, ya jadinya mata batin itu tertutup dengan sendirinya. Yang jalan selalu logikanya gitu. Tapi kalau indigo sejati atau beneran indigo itu justru susah nutupnya gitu, karena itu bakat gitu. Ya kayak misalnya bakat nyanyi, dia mau di kamar mandi, mau di tanah lapang, mau dimanapun, ya tetap aja suaranya bagus. Mau pakai mic harga ratusan juta atau cuma 50.000, tetap aja bagus suaranya. Ya kayak gitu contohnya. Terus kalau yang paranormal gitu, sama kayak apa tuh namanya, dukun gitu-gitu, Nah, itu indigo termasuknya apa? Memang sih kalau gue lihat ya ada beberapa yang memang indigo, tapi dia tetap aja dibantu sesuatu. Bisa disebutnya indigo. Ada yang memang indigo aslinya.
ada yang memang indigo aslinya, terus dia dibantu lah, mungkin ada dibantunya sama jin yang muslim atau dibantu dengan yang nggak jelas apalah itu. Jadi memang sejauh ini ya itu yang saya lihat, kecuali ruqyah ya. Kalau ruqyah kan memang apa namanya, ayat-ayat dari Quran ya yang dipakai gitu. Jadi kalau ruqyah sih gue yakin nggak ada bantuan-bantuan yang sejenisnya. Tapi kalau lain dari itu gue nggak pernah lihat yang pure bersih gitu, enggak. Itu kalaupun misalnya contoh kayak gue suka tuh sama cewek itu, tolong dong Pak Dukun gitu kan, tolong dong Pak Paranormal, whatever you call it, gitu, itu tolong dibikin cinta sama saya misalnya gitu. Ya pasti diminta sama si dukunnya atau paranormalnya, minta kembang 7 rupa lah, ayam lah, apalah gitu. Intinya duit ke dukunnya kan gitu. Nah nanti si dukun ini ya memanipulasi bantuan jin tersebut gitu. Yang jalan, yang ngerjain sebenarnya ya jin itu yang jalan gitu. Karena kan pakai kembang 7 rupa, kadang-kadang ayam hitam lah, darahnya lah, apalah gitu, yang menurut gue musyrik ya. That's it. Terus kalau misalkan musyrik itu, indigo jadi termasuk musyrik gak sih kalau kayak gitu jatuhnya? Itu yang gue pertanyakan ya, beneran. Itu gue pertanyakan sampai detik dimana gue pergi umroh. Gitu. Gue sih belum pernah lihat ya ada paranormal yang di TV ada yang umroh gitu ya, gue nggak tahu. Kan paranormal, kalau indigonya kan Ya, ada nih di YouTube indigo nih, kayak yang paranormal. Bamba Jurnal itu tuh, atau yang istrinya pesulap itu indigo apa paranormal itu termasuk gitu, kayak gitu. Iya. Yang di YouTube itu. Gue bilang sih indigo ada yang indigo beneran ya, gitu. Tapi jenis-jenisnya indigo ada juga yang bisa memanipulasi jin atau manipulasi. Tapi lanjut lagi yang tadi itu apa tuh? Mas mau ngomong apa tadi? Oh, yang itu kan termasuk musyrik indigo. atau enggak. Jadi kan kalau di Al-Quran itu, karena bokap gue tuh apa ya istilahnya ya, Islamnya tuh bener-bener taat banget gitu ya. Nah, sementara dia tahu bahwa anaknya nih ada sesuatu, karena memang garis keturunannya dia ada sesuatu. Ya kalau lo dengerin podcast yang sebelumnya, ayo yang belum siapa ngacung, Ayo kalau yang dengerin tonton yang sebelumnya ya. ya kan bokap gue nemuin gue di antara speaker besarnya dia itu. Nah dari situ mungkin dia juga sadar bahwa anaknya sebenarnya ada sesuatu nih gitu. Apalagi secara garis keturunan memang keluarganya dia banyak yang indigo juga gitu. Jadi kalau di Al-Quran itu disuruh tidak boleh mengintip atau mendahului apa yang Allah akan lakukan untuk siapapun di dunia ini, apapun di dunia ini gitu. Jika mendahului atau mengintip istilahnya, nah itu berarti kan dosa ya termasuknya gitu. Dan kalau misalnya saya bilang saya so keren deh kalau gue bilang misalnya oh iya besok si Anu mati misalnya gitu, itu kan berarti mendahului Allah ya. Nah somehow gue bisa tahu gitu tanpa ada bantuan jin. Bagaimana caranya? Ada memang ciri-ciri orang yang akan kemungkinan meninggal, karena gue nggak bisa mastiin, bisa aja hari ini ciri-cirinya bener nih orang itu mau meninggal, tapi ternyata kata Allah, oh gue punya rencana lain, I'll see what next gitu misalnya. Jadi cuma dari ciri-cirinya, tapi dari ciri-cirinya tapi takdir tidak, belum tentu. Iya, takdir belum tentu. Karena pernah juga ada yang datang ke gue berdua nih, perempuan laki nih datang ke gue, dia bilang gue sama dia jodoh nggak ya gitu. Dan saat itu gue lihat memang nggak ada ciri-cirinya mereka berjodoh gitu. Tapi terus gue bilang sama mereka, kalau memang kalian sudah berniat lillahi ta'ala, niatnya diluruskan kembali,
puasa deh gitu. Jadi gue dulu open job. Open job. Open job. Freelance. Ya kan, kerjaan sampingan gitu. Tapi itu gue tidak mengambil untung atau uang. Nggak komersil banget lah ya. Nggak komersil. Bukan nggak komersil banget, emang nggak komersil sama sekali. Karena memang niat gue membantu tidak untuk komersil atau apapun itu. Iya. Cuma bantu ya sama manusia lah ya. Iya, gitu. Hablum Karena minanas gitu ya, asik. nah itu hablum minanas, tapi harus ingat ada hablum minallah. Nah, itu dia. Gitu. Mantap. Jadi kita harus ingetin diri sendiri. Apakah yang kita lakukan ini melanggar peraturan Allah atau tidak? Mungkin memang kita dikasih bakat sama Allah gitu ya. Tapi juga kita harus mentaati peraturan yang ada di Al-Quran. Kalau secara agama gue Islam ya, Bo, gitu. Ya kalau misalnya memang kata Allah tidak boleh mendahului, ya stop sampai di situ, hanya ciri-cirinya saja. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi orang nggak suka kok dibikin suka, misalnya gitu. Ya kan takdir Allah masih bilang dia tidak suka sama lo, misalnya gitu. Ya ngapain lo paksa? Gitu. Kenapa nggak lo balik lagi berdoa sama Allah? Gitu. Kenapa Allah nggak kasih yang ini? Kenapa gue dikasihnya malah yang anu, misalnya gitu. Kenapa gue jadi mama di mama deh gitu ya kan. Jadi menurut gue musyrik itu ada peraturan yang jelas di Al-Quran gitu. Jadi yang gue lakukan tidak pernah mendahului ketentuan Allah. Yang gue lihat hanya ciri-cirinya saja. Kalaupun kepleset gitu ya, misalnya ada yang ngasih tahu, jin mana yang datang ngasih tahu misalnya gitu ya, ya gue tetap akan tutup mulut, tutup mata, gue nggak ngomong apa-apa. Anggap aja gue nggak tahu. Gitu. Tapi sebenarnya tahu gitu, bisa ngintip sebenarnya, cuma ya nggak mau dosa aja gitu nantinya. Betul, gitu. Karena indigo it's a gift and it's a curse. Gitu. Indigo is a Bisa gift and it's a disalahgunakan curse. juga. True. Gitu. Kalau misalnya memang lo nganggapnya itu gift atau bakat, ya gunakan sebaik-baiknya, jangan melangkahi yang memberikan bakat ke lo. Gitu. Mungkin kata Allah menurut gue, again, this is what I'm thinking ya, karena udah lama dan itu gue bilang gue sempet umroh. Ya gue nggak tahu ya kalau indigo paranormal di luar sana pernah umroh atau enggak, tapi gue pernah. Gue sampai nyari jawaban ke sana, gitu. Jadi kalau lu mau mengikuti atau percaya bahwa itu bakat, ya bantulah orang lain secukupnya. Jangan sampai orang-orang yang nanya sama lo jadi ketergantungan sama lo. Jadi apa balikin namanya? lagi mereka ke Allah. Iya, jangan Kodratnya. jangan percaya sama anak indigo paranormal gitu-gitu ya. Karena yang gue lihat kebanyakan di YouTube luar sana, acara-acara TV ya kan, jadi kayak ketergantungan sama si indigonya sendiri gitu loh. Bukannya dibalikin ke jalan Allah gitu, tapi mereka malah yang oh ya ada istana jin di sana, oh ya ada. Kenapa harus dibikin seperti itu gitu? Kalaupun misalnya orang itu nggak tahu di situ ada istananya kayak apa, ya oke lah tahu misalnya, terus buat apa? Faedahnya apa gitu? Seperti itu. Kayaknya nggak ada faedahnya deh gitu. Yang lebih banyak faedahnya ya ketika mereka datang ke anak indigo, alangkah baiknya dikembalikan lagi kepada jalannya Tuhan. Berarti itu mah kebijakannya si indigo itu sendiri berarti. Yes, kebijakan. That's buat gue, itulah yang membedakan gue sama yang lain. Seperti itu. Gue Sangar. ultimate cuy. Ultimate, mantap. Gitu menurut gue seperti itu. Mungkin karena ajaran bokap gue yang konservatif banget, agama tuh penting nomor satu buat hidupnya. Jadi indigo itu bukan suatu apa namanya cheat atau semacam privilege untuk langsung masuk surga ya jadinya ya. Bisa juga. Karena udah dikasih sama Allah, udah dikasih keberkahan, belum bisa juga disalahgunakan ternyata. Betul, gitu. Ya jadi memang ya a gift will come with a huge responsibility. Nah, Spider-Man. Oh iya, Spider-Man Spider-Man itu.
ketahuan itu. Terus kalau misalkan kan bisa aja nih ada orang gitu ngaku-ngaku indigo gitu kan. Gue bisa lihat ini, gue bisa lihat itu gitu. Sebenarnya secara mata awam nih gimana sih caranya bedain gitu ciri-cirinya indigo sama bukan gitu. Dia bohong nih indigo. Ya lo coba aja tanya yang bohong. Tanya aja yang bohong. Iya, contohnya misalnya, Misalnya mana? gue punya pacar nih, Heeh. namanya siapa, Rizka misalnya gitu. Padahal lo nggak punya cewek, lo nggak tahu dia tuh siapa tuh Rizka. Lo tanyain aja, coba begitu pancing. Gue punya pacar nih namanya Rizka, misalnya bilang gitu. Menurut lo orangnya kayak gimana sih? Kalau dia ngebeberin, iya Rizka tuh gini, ya otomatis dia bohong dah gitu. Iya benar juga ya. Ya kan? As simple as that. Gitu. Kalau misalkan ciri-ciri di mata indigo tuh gimana? Kan ada yang spesial nggak kalau misalnya gampangnya gimana? Kalau misalkan ngeliatnya gimana sih tuh? Ada indigo Biasanya nih. kelihatan auranya ya, kalau aura tuh Aura? kayak Kayak apa pancaran energinya aduh itu klasik banget deh ngomongnya ya kan, pancaran energi. Tapi memang iya kelihatan kalau lo banyak berdoa, seperti kata Al-Quran bilang memang akan kelihatan bersinar kayak gitu. Nah sinar itulah yang jadi apa ya namanya? Warnanya itulah yang akan membedakan sebenarnya seperti itu gitu. Tapi ya Jadi balik lagi ke indigo itu kan semacam satu jenis warna kayak ungu gitu kan ya. Sebenarnya mungkin indigo is the color why we call, kenapa kita dibilang indigo karena memang pancaran warnanya indigo. Oh gitu, ternyata itu dari situ ternyata guys. Gitu guys. Kalau misalkan skill setnya apaan aja sih, kalau misalkan indigo tuh bisa apaan aja sih sebenarnya skill setnya itu? Kalau kata orang kan banyak kan bisa ngeliat setan, bisa nyembuhin, emang bener bisa gitu? Kalau gue ngelihatnya ada tiga. Sebenarnya. Kalau untuk nyembuhin sih tetap itu akan ada yang membantunya gitu loh. Pasti ada. Gitu. Tapi kalau nyembuhin secara Islam maksudnya tuh, jadi gue itu termasuknya yang untuk nyembuhin. Tapi bukan nyembuhin gue yang nyembuhin ya, bukan. Gimana caranya? Tapi gue basically naker. Naker? Apa tuh? Iya, menakar. Oh kira-kira dia harus apa nih biar ngapus dosanya ini, biar impiannya tercapai misalnya gitu. Tapi balik lagi bukan nyembuhin yang kayak penyakit gitu, bukan kayak gitu. Bisa, bisa kalau juga. Misalnya memang tidak melangkahi Tuhan. Gitu. Kalau misalnya gue lihat oke, masih bisa diusahain nih misalnya gitu. Coba deh ini gitu misalnya. Coba lakuin sholat ini berapa kali kayak gitu. Biasanya gitu. Kayak misalnya belum punya anak misalnya gitu kan. Tolong dong gimana caranya biar gue bisa punya anak gitu kan. Ya paling gue takar. Biasanya gue ngeliatnya mungkin si suaminya suka mabuk-mabukan sebelum nikah misalnya gitu, atau dosanya si istrinya pernah hamil dulu di luar nikah atau melakukan seks bebas misalnya gitu. Itu kan termasuknya sins ya, termasuknya dosa gitu kan. Nah paling gue ukurnya dari situ gitu. Kalau misalnya kira-kira kalau misalnya 10.000 istighfar misalnya gitu, cukup nggak ya misalnya kayak gitu. Kalau misalnya terus dia lakuin nih misalnya 10.000 istighfar, nah terus dia balik lagi ke gue, gimana udah bisa belum nanti gimana gitu. Biasanya ntar kelihatan sih dari mukanya itu auranya lebih kelihatan. I don't know, it's just a gift. Emang itu bakat sih ya. Jadi gue kayak ngeliatnya tuh udah bisa takarannya sekian gitu. Kayak resepnya gitu ya. Iya, kayak resepnya tuh ini gitu misalnya kayak gitu. Anda mau apa resepnya ini gitu kan. Iya. Kayak gitu ya. Gue termasuknya seperti itu. Ada juga yang memang untuk kayak apa ya, kayak perang gitu loh, kayak pertahanan gitu loh. Ada yang bisa untuk pertahanan gitu. Itu kayak gimana tuh? Biasanya kayak ada jin-jin jahat gitu, atau misalnya memang cuma orang jahat aja akan mental dari orang ini gitu, seperti itu gitu. Mental gimana tuh?
Jadi ya orangnya nggak akan mau deket-deket aja nih sama orang satu ini. Oh. Gitu, sama si indigo ini tuh dia nggak akan mau deket aja gitu. Apalagi yang jangankan yang besar, yang niat jahatnya kecil aja biasanya akan ngerasa nggak enak deket si indigo ini. Kalau misalkan dilihat dari mbaknya itu dia ngapain sih sebenarnya? Nggak Kelihatannya ada, apa? Energinya aja. Energinya gitu. Mm-mm. Energinya menjauhi mereka ini yang jahat gitu. Auranya gitu, ada aura Iya, auranya. kayak mancar gitu, masih gede gitu. Kalau abang yang di Kakaroto tuh siapa tuh namanya? Dragon Ball gitu kan, kayak pancarannya gede gitu. Iya kayak gitu. Oh, Kayak gitu. terus minggir sendiri gitu Jadi jadinya. disentil-sentilin mereka gitu. Sama si energi itu. Gitu. Terus sama satu lagi manipulatif. Manipulatif gitu. apa gitu? Manipulatif tuh yang memang dia bisa ngatur jin kayak gitu. Mereka kalau kayak kita mah bilangnya apa ya, gampang mingle gitu, gampang berinteraksi gitu sama jin-jin itu. Kayak kalau yang tadi kan yang pertahanan itu, yang perang itu kan dia nggak bisa dong mingle sama jin-jin itu Karena kan. ditembakin terus Iya, gitu. Tapi Disuruh kalau minggir. iya, kalau yang manipulatif ini dia pinter gitu ya, kayak kita ngobrol sama orang easy going gitu kan, ngomongnya lancar gitu. Nah kalau ini memang energinya merangkul si jin-jin ini gitu, biasanya seperti itu. Gitu. Ya kebanyakan sih kalau gue bilang yang di luar sana itu ya yang manipulatif gitu. Kebanyakan yang terekspos gitu ya. Yang terekspos, yang kelihatan gitu, itu biasanya yang manipulatif. Iya, manipulatif yang bisa berinteraksi dengan jin itu kan. Karena mereka gampang banget ngerangkul jin-jin itu. Nah jeleknya yaitu karena punya kemampuan itu, kadang-kadang kita mengkomersilkan itu semua gitu. Gue bukannya mendiskriminasi yang komersil ya, tolong. Itu pilihan gitu. Gue nggak, dosa tanggung sendiri. gue nggak bilang setuju nggak setuju sebenarnya gitu kan. Itu tergantung pilihan masing-masing gitu. Kebetulan gue pilih ajaran bokap gue, yang diajarkan bokap gue tidak boleh menduakan Allah, itu aja. Terus kalau misalkan kelemahannya ada per tipe itu, ada kelemahannya masing-masing nggak sih, atau semuanya kelemahannya sama gitu, kayak mudah musyrik gitu, mudah musyrik karena kekuatannya itu. Kalau misalnya untuk ngomongin misalnya kayaknya yang itu nyusahin orang lain misalnya gitu, bisa nggak sih, ada kelemahannya nggak sih, kita jatuhin aja tuh indigo yang satu itu? Ada memang, tapi gue nggak bisa brought up ya di sini gitu. Itu balik lagi masing-masing pilihan masing-masing. Jadi gue nggak mau brought up si A si B. Bisa aja orang yang bilang si Anu nyusahin orang lain tapi ternyata enggak kan gitu misalnya. Jadi gue nggak mau brought up di sini gitu ya. Tapi memang ada gitu, kalau misalnya mau dijatuhkan misalnya gitu ya bisa dengan ya segampang. Kalau yang paling gampang mah ya cari indigo yang lebih kuat aja. Jadi ada level nih indigo itu ya? Ya karena itu ya, musyrik itu ya. Musyrik apa tuh hubungannya tuh? Ya karena kan kalau misalnya dia menduakan Allah, terus ini indigo yang satu ternyata pro sama Allah, terus kita berdoanya lebih kuat, ya otomatis orang yang menjauhi Allah akan kalah kan. As simple as that gitu. Iya. Seperti itu aja sih gitu. Tapi kalau misalnya jin, ya namanya jin bukan makhluk yang sempurna seperti manusia, otomatis lebih mudah dikalahkan gitu. Kayaknya segitu aja deh untuk hari ini nih. Ada tambahan lagi nggak kira-kira soal indigo, apalagi yang kira-kira yang belum disampaikan mbaknya? Gue sih cuma ngeliatnya ya itu yang paling besar memang yang manipulatif, yang paling banyak ya, yang banyak kelihatan. Itu aja sih. Paling next time ntar gue cerita kisah gue waktu umroh, gimana caranya gue ngatur kayak gitu. Ya. Itu spoiler ya, jangan lupa ditonton lagi ya, untuk membantu saya untuk mendapatkan AdSense lebih banyak. Itu dia, jangan lupa subscribe. Bye.
saja